Bisik BK, Sobat Bisik, asik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang sedang melihat podcast MGBK pada hari ini. Nah, pada podcast hari ini, bincang interaktif Sahabat Istimewa Konselor atau yang disingkat sebagai Bisik BK. Nah, hari ini kita mengangkat nih ya tema experience and integrity. Nah, apa itu experience dan integrity? Nanti kita akan bersama-sama akan membahas dengan kedua narasumber kita yang super hebat. Nah, sebelum saya memperkenalkan kedua narasumber yang super hebat ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Mohon izin, nama saya Esti Ningsi. Saya dari SMA Negeri 11 Surabaya. Nah, di samping saya ini ada Ibu Kumiati SPD selaku Guru BK SMA Wijaya Putra Surabaya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi di samping saya ini Ibu Kumiati dan di samping Ibu Kumiati ini juga ada pemateri kita yang tidak kalah hebat dengan hukum. Dan di samping Bu Kumiati ini bernama Bapak Kiki Pamungkas SPD MM dari Guru BK SMA Negeri 12 Surabaya. Selamat pagi Pak Kiki. Selamat pagi Bu Esti. Bagaimana Pak Kiki kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kabarnya Pak Kiki, kabarnya Bukum hari ini sehat walafiat. Nah, alhamdulillah pada hari ini saya ditemani oleh kedua narasumber yang super hebat. Nah, pada podcast hari ini, kira-kira podcast hari ini akan membahas terkait tema yang integritas dan experience tadi. Kira-kira tujuannya apa sih podcast hari ini? Nah, ternyata podcast hari ini bertujuan sebagai menggali nih pengalaman yang berbeda dari Bapak Kiki dan Buku. Nah, karena manusia kan unik ya. Nah, di keunikan manusia ini ternyata dari Bu Kumiati ini selain menjadi guru BK, Buku ini juga aktif di media sosial ternyata. Nah, selain Buku aktif di media sosial, nah ini Pak Kiki juga suka sekali adventure. Nah, suka sekali dengan berbisnis ya Pak Kiki ya. Juga bisnis nih. Nah, kira-kira dengan adanya keunikan dari Pak Kiki dan Bukum ini yang aktif di media sosial, Bu Kumiati dan Pak Kiki yang suka adventure, gimana sih peran guru BK? Apakah itu mengganggu dari fungsi guru BK itu sendiri? Nah, ingin tahu bagaimana? Kita langsung lanjut di bincang podcast BK pada hari ini. Sobat Bisik BK, mengapa sih kita penting untuk mengambil tema experience and integrity? Nah, ternyata kita tahu bahwa setiap individu itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda pastinya, karena setiap manusia unik. Nah, di sini ternyata adanya minat dan hobi serta keahlian khusus itu menjadikannya setiap manusia berbeda. Nah, kebutuhan mengaktualisasikan diri ini juga membuat individu, bahkan guru BK di samping saya pun ingin mewujudkan keunikannya di luar aktivitasnya sebagai guru BK. Nah, contohnya Bu Kumiati tadi aktif di sosial media dan Pak Kiki ini aktif di adventure-nya juga dan berbisnis. Nah, oleh karena itu sepertinya experience pada narasumber kita kali ini dibagikan pada sesi kali ini. Kita ingin tahu nih bagaimana mereka menjaga konsistensi diri dalam menjalankan tugas sebagai guru BK, atau dengan kata lain memadukan aktualisasi pengalaman dengan integritasnya sebagai guru BK. Maka tujuan dari edisi Bisik kali ini kita bisa mendapatkan inspirasi melalui pengalaman narasumber dengan tetap menjaga integritas sebagai guru BK. Selanjutnya, marilah kita berbincang dengan Bu Kumiati dan Pak Kiki yang banyak sekali memiliki dalam membina siswa karakter yang baik. Sobat Bisik, asik! Untuk mengetahui kira-kira keunikan apa sih yang dimiliki Bukum dan juga Pak Kiki, yuk kita langsung tanya-tanya ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih dari saya untuk Bukum dulu mungkin ya yang menjawab nanti. Ini kira-kira Bukum, pengalaman unik seperti apa sih yang dimiliki Bukum di luar tugas BK yang seharusnya harus menjaga siswa atau mengamati siswa terus? Nah, kira-kira pengalaman unik seperti apa sih di luar dari sekolah?
Terima kasih. Setiap manusia mempunyai keunikan tersendiri ya. Keunikan saya di luar sekolah itu adalah satu, mungkin kepinginnya adalah untuk mencari pengalaman untuk bagaimana kita bisa seperti anak-anak zaman sekarang ya, untuk sosmed. Jadi walaupun kita BK, istilahnya BK yang sudah lawas ya, sudah lama, tapi tidak mau ketinggalan dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu dengan sosmednya. Ya, sosial medianya keren sekali. Kira-kira sosial media apa nih yang digunakan buku untuk anak-anak? Yaitu untuk memberi motivasi ya, biar anak-anak itu sekalian ada keinginan dan termotivasi, mempunyai wawasan yang tinggi bahwa kita mempunyai potensi, yang mana potensi itu bisa dilihatkan dari sosmed ya, agar anak-anak itu merasa ada kebanggaan tersendiri. Betul sekali. WhatsApp pakai, Instagram ada gitu ya, Bukum ya. Seperti itu. Untuk Bukum ternyata memiliki sosial media. Nah, kira-kira dari Pak Kiki ini seperti apa? Ya, terima kasih Besti. Ya, kembali ke satu ranah tadi ya, bahwa manusia itu kan memiliki sebuah keunikan. Nah, keunikan itu pastinya berbeda-beda. Kalau di sosial media mungkin saya tidak seberapa banyak ya, tapi dari yang kita tindak lanjuti, kita kan sebagai guru BK tupoksi kita di awal. Namun dari perjalanan itu kita memiliki rangkaian kegiatan yang tanpa kita sadari semua itu mengalir ya begitu saja. Apakah itu jalan Tuhan dalam memberikan sebuah warna dalam kehidupannya manusia, kita tidak pernah sangka ya. Untuk kegiatan keunikan mungkin yang saya alami, kita di luar tupoksi awal, kita di luar jobdesk kita sebagai seorang pendidik di guru BK itu, kita memiliki kegiatan di luar ya. Kegiatan kita di luar mungkin memang bersifatnya bisnis ya, tapi lebih banyak kepada sosial sebetulnya itu. Karena kalau kita bilang bisnis itu hasil yang kita dapat atau income atau salary kan yang mungkin kita inginkan gitu. Tapi ya memang bisnis, tapi lebih banyak ke sosial. Oke, gitu. Banyak ke sosial. Oke, jadi keunikannya seperti itu. Nah, tadi membahas terkait hal-hal yang di luar dari tupoksi ini. Nah, dalam mewujudkan keinginan aktualisasi diri nih yang sesuai dengan minat, misal bersosial media atau adventure atau bisnis, gimana sih untuk mewujudkan keinginan aktualisasi kita itu? Mungkin dari Pak Kiki dulu, mewujudkannya itu seperti apa? Untuk sebuah proses mewujudkan itu kita pada prosesnya kan fleksibel dulu ya. Tapi yang harus kita pahami apa? Kita harus tahu tugas utama kita di mana. Nah, setelah tugas utama itu dijalankan, lalu kita berlanjut ke kegiatan berikutnya. Ya. Salah satunya juga mengikuti MGBK Surabaya ini ya. Ini kan juga merupakan hal-hal unik loh dari tugas kita sebagai guru BK ya. Mungkin ya, Bukum ya. Sama, ya, bagaimana itu Bukum? Saya sebagai guru BK yang jelas ya, kita adalah untuk membimbing anak yang terlebih dahulu, mengarahkan, dan tujuan seorang BK itu adalah memberi motivasi anak untuk masa depannya. Nah, setelah itu kita punya waktu mungkin bisa untuk saya gunakan kegiatan-kegiatan lain seperti mengikuti MGBK ya, mengikuti workshop ya, pelatihan-pelatihan lain dengan tujuan saya mempunyai wawasan yang luas. Jadi saya bisa actionnya ke anak-anak saya. Oh, ternyata saya punya guru BK, mungkin dengan cara seperti ini ibu mempunyai pengalaman-pengalaman yang luas. Nah, dan pengalaman itu juga kita ambil bersama-sama ya Pak ya, di MGBK Surabaya. Jadi pengalaman dari MGBK kita salurkan juga kepada siswa. Nah, mungkin itu yang unik ya, karena sepertinya guru BK itu kadang ya ada yang menganggap tugasnya guru BK itu loh ngapain gitu ya. Akhirnya ya kita bentuk sebagai action kita itu bagaimana di anak-anak. Nah, oke, itu tadi gimana sih cara mewujudkan aktualisasi dari Pak Kiki dan juga Bukum tadi melalui
adventure, bisnis, terus ada juga mengikuti MGBK dan bersosial media. Nah, ternyata ada lagi nih yang ingin saya tanyakan untuk Bukung dan juga Pak Kiki. Gimana sih agar kita itu bisa menjaga integritas kita sebagai guru BK sambil melakukan hal-hal lain. Nah, hal-hal lain itu seperti kita mengikuti MGBK kan itu kita sudah melakukan hal lain ya, bukan ranah ke sekolah saja, tapi kan itu juga di luar sekolah. Nah, gimana cara agar bisa menjaga integritas kita sebagai guru BK yang profesional? Mungkin dari Bukung nih, gimana? Ini kalau saya tetap untuk tugas sebagaimana mestinya untuk pelayanan anak sebagai guru BK saya utamakan. Sedangkan untuk kegiatan di luar mungkin ini memang utama, tapi memang ini harus bisa mengatur waktu ya untuk mengikuti kegiatan dari luar yang tujuannya saya tadi ingin mempunyai pengalaman yang luas. Nah, pengalaman itu nanti bisa saya terapkan ke anak. Jadi bisa mengatur waktu. Nah, guru BK aja bisa mengatur waktu ya, Bukung ya. Ini juga memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. Kalau guru BK aja bisa mengatur waktu, apalagi anak-anak seperti itu, nggih. Oke, untuk Pak Kiki gimana sih? Untuk MGBK itu kan merupakan satu titisan ya dari kebinekaannya Indonesia, dari kebinekaannya negeri kita tercinta. Karena kan di dalam MGBK sendiri itu kan juga banyak sekali personilnya Bapak Ibu guru baik dari negeri ataupun swasta. Akhirnya dari setiap kegiatan itu kan selalu ada komunikasi terlebih dahulu. Kira-kira di bulan-bulan apa yang betul-betul padat itu kita tidak mengadakan kegiatan. Nah, salah satunya seperti itu. Kemudian tindak lanjutnya yang kedua mungkin lebih banyak ya, mungkin karena ini memang masih di era pandemi, itu kita melakukan kegiatan rapat-rapat virtual di luar jam, itu sehingga kegiatan-kegiatan itu tidak mengganggu secara tugas kita di sekolah karena lebih banyak kepada kegiatan virtual. Betul sekali. Jadi memang ini kuncinya itu gimana cara kita untuk menjaga atau mengatur waktu ya. Jadi kita aktif gitu, aktif di luar juga aktif di dalam. Nah, di sini apa sih pengalaman yang didapat dan dilakukan berimbas pada tugas BKA? Seperti apa imbasnya? Kan pengalamannya banyak nih pastinya. Pengalamannya Bukung, Pak Kiki ini pengalamannya banyak sekali. Apa sih imbasnya? Mungkin hal-hal yang positifnya nih, kira-kira apa? Dari Bukung dulu. Monggo Pak Kiki dulu. Pak Kiki dulu, siap. Kalau dari saya pribadi ya, karena memang kita waktu terbesar itu ada di luar kegiatan kita di sekolah gitu ya. Memang sekolah itu rumah keduanya kita, tapi setelah itu kita memiliki kegiatan di luar. Nah, banyak pengalaman yang saya dapatkan dari luar itu berupa ilmu-ilmu kehidupan yang langsung saya temui. Karena di saat kita melihat sebuah permasalahan dari yang tempat kita usaha, tempat kita berbisnis, meskipun itu kita tidak mungkin untuk mencari salary, dari kita mendapatkan perjalanannya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Nah, itu akhirnya apa? Kita adopsi ilmu-ilmu itu, kita sharekan ke anak-anak. Jadi di saat materi BK itu kita kan pendampingan BK di kelas itu, saya berikan wawasan kepada anak-anak bahwa ada sebuah permasalahan ilmu dan itu bisa kalian adopsi. Jadi tanpa anak-anak harus saya ajak terjun ke lapangan. Nah, dari situ kita bisa memberikan sebuah spirit motivasi kepada anak-anak biar nanti biar nanti mereka juga memiliki sebuah spirit motivasi yang positif, sebuah ilmu kehidupan yang real dan wow, keren sekali. Memang pengalaman itu guru terbesar kita ya. Kita itu kalau kita itu untuk mencari sebuah guru itu tidak harus mungkin ya tidak hanya guru yang bisa kita lihat, tapi pengalaman itu juga merupakan guru ya. Mungkin dari Bukung gimana sih pengalamannya itu? Kalau saya untuk pengalaman di luar, jelas ini saya untuk memperbanyak pengalaman di luar. Karena apa? Dengan pengalaman inilah nanti saya bisa mengembangkan potensi-potensi anak. Ya. Jadi memang apa yang saya inginkan menjadikan anak yang berhasil baik di dalam pendidikan, budi pekerti, karakter maupun intelektualnya ya, ini bisa mengarah menjadi orang yang sukses.
Iya, jadi memang arahnya itu untuk mensukseskan anak. Memang ya, tugas guru BK itu sangat mulia sekali. Bahkan semua guru mungkin, semua guru memang tugasnya sangat mulia sekali. Nah, experience dan integrity seperti yang kita angkat pada tema hari ini. Nah, experience dan integrity yang dilakukan apakah bisa memotivasi siswa? Nah, seperti apa sih kita memotivasi siswa akan adanya experience yang kita punya, integritas yang kita punya? Itu motivasinya seperti apa? Kita memotivasi siswa itu. Kita memberi contoh. Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, kita contohkan pada anak. Ya. Dengan contoh ini, anak nanti akan mengaksenkan. Oh, apa yang dilakukan gurunya itu seperti ini. Baik untuk saya, untuk kesana. Ya. Ini kalau anak ini sudah memahami potensi-potensi yang dimiliki oleh guru kita sendiri dan diaksenkan ke siswa, insya Allah siswa itu akan happy. Nah, betul sekali. Jadi nggak hanya teori Bu ya. Ya. Nah, kalau sudah kita mencontohkan itu memang sudah yang paling baik lah, HOTS itu kalau gitu ya, HOTS gitu. Nah, untuk Pak Kiki gimana nih? Kalau saya sependapat dengan senior saya, Umi. Nah, cuman di sini mungkin ya dibilang ekstrim sih kayaknya ya ekstrim ya, karena kita melihat dulu kita membuat analisa dulu dari anak-anak itu di setiap kelas itu kan ada perbedaan ya, permasalahan itu ada anaknya kategori A, B, C, D kan itu. Akhirnya apa? Kita membuat sebuah copying figur. Kalau dari saya pribadi sebagai guru, kita membuat copying figur pada anak-anak. Jadi anak-anak itu yang memiliki mungkin permasalahan yang betul-betul terlihat sangat wow gitu. Nah, itu kita ulas, kita angkat. Jadi kita bergerak dengan kondisi berita yang update. Jadi permasalahan yang muncul itu apapun di sosial media itu kita angkat di sana. Kita coba untuk gali di sana kan gitu. Ya. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan kenapa kita bisa mengikuti ya? Karena memang permasalahan yang update itulah yang selalu diikuti anak-anak juga. Jadi selain saya memiliki keunikan di bidang sosial media, ternyata saya juga harus ikut. Awalnya gitu, saya sendiri juga sangat minim dulu untuk memiliki sosial media. Tapi dari sana saya belajar iya ya, saya harus banyak mengetahui. Nah, akhirnya dari situ saya amati, kemudian saya telusuri, iya ternyata banyak sekali permasalahan yang bisa kita angkat. Dan ternyata anak-anak sudah tidak tahu. Oh iya Pak, itu beritanya kemarin. Oh iya Pak, itu beritanya 1 minggu yang lalu. Nah, dari situ kan kita mencoba, oh iya ternyata kita harus betul-betul berlari dengan anak-anak ini. Apalagi kalau sosial media itu ya, kita punya sosial media, akhirnya anak-anak mengikuti sosial media kita, terus kita juga ikuti balik sosial media anak. Itu kita bisa melihat Pak ya, aktivitas di malam hari. Kalau ditanya guru biasanya ya, aku juga ya mengerjakan tugas ternyata ngopi. Nah itu mungkin hal-hal baru untuk kita mengetahui kira-kira aktivitas anak. Selain kita harus ngechat kamu lagi apa, kan tidak seperti itu ya Pak ya, mungkin kita bisa melihat dari story anak-anak itu. Nah mungkin itu juga keunikan dari guru BK ya, kita juga mengetahui nih aktivitas anak di luar sekolah gitu. Oke. Nah apakah siswa tahu nih Pak Kiki bahwa guru BK itu memiliki aktivitas lain di luar kebikaan? Nah kan Pak Kiki ini punya bisnis nih dan suka adventure. Apakah anak-anaknya Pak Kiki yang Pak Kiki pegang di SMA 12 tahun kira-kira? Oke, ini pertanyaan yang berat dan ya. Kalau seperti itu ya saya juga menjaga integritas ya. Artinya untuk pekerjaan di luar itu ya saya tidak seberapa open minded, maksudnya saya tidak seberapa terbuka juga kepada anak-anak, bukan berarti saya tidak memperbolehkan mereka tahu bahwa saya memiliki kegiatan di luar sekolah ataupun sama sebaliknya di luar pun rekan-rekan di luar saya juga sangat bukan sangat tertutup bukan, tapi saya apa adanya. Mungkin ada hal-hal yang diambil yang mungkin bikin menginspirasi untuk anak-anak dari Pak Kiki yang kerjaannya sebagai guru BK tapi di tempat lain itu bukan sebagai guru BK, mungkin menginspirasi anak-anak gitu Pak? Memang kalau kita ambil tujuan mungkin lurusnya ke sana gitu ya, tapi kita memiliki pemikiran lain gitu, artinya kita memberikan copying figur kepada anak-anak ya tidak secara langsung, karena kalau secara langsung nanti
saya khawatir anak-anak terlalu membaikkan diri kan juga efeknya nggak bagus. Ataupun pada saat saya di luar di bidang usaha itu saya mengatakan saya seorang guru, akhirnya kan tidak bisa murni kita dalam berusaha gitu, dalam bekerja. Kalau kita sama-sama nggak tahu, kalau tahunya di bidang usaha di tempat usaha itu. Jadi mereka tidak perlu tahu saya sedang memiliki pekerjaan sebagai seorang guru BK seperti itu. Seperti itu. Jadi biar murni, biar enak. Oke, Pak Kiki memilih untuk ya sekiranya kalau memang tahu di sekolah sebagai guru BK ya sudah sebagai guru BK. Tapi nanti kalau di luar sekolah menemukan Pak Kiki sebagai seorang pengusaha, ya itu adalah Pak Kiki sebagai pengusaha. Barakallah. Untuk Bukum sendiri bagaimana nih? Apakah siswa tahu bahwa Bukum ini memiliki aktivitas lain di luar Bukum sebagai guru BK? Kalau saya untuk aktivitas di luar kegiatan memang tidak ada. Saya sebagai guru tulen untuk mengajar murni ya. Jadi memang saya konsentrasikan kepada pelayanan dan untuk memberi motivasi generasi penerus bangsa yaitu aset negara. Alhamdulillah. Oke, tadi Pak Kiki seperti itu, Bukum seperti itu. Sekarang kalau saya ya Pak, saya ingin menjawab pertanyaan saya sendiri ini jadinya. Nah, saya ini kalau di luar ini juga aktif ya, selain mungkin sama seperti Bapak Kiki dan Bukum mengikuti MGBK. Nah, saya itu juga mungkin anak-anak tahu kalau anak-anak SMA 11 itu mengetahui saya suka update di sosial media foto-foto dan memiliki caption-caption yang insya Allah memotivasi siswa. Nah, kalau saya sendiri itu ngapunten saya ingin berbagi pengalaman juga ya. Ini saya itu kalau upload foto itu foto saya kadang kalau saya jalan-jalan sama seperti ini experience untuk anak-anak. Ternyata di Surabaya ini memiliki beberapa spot-spot terbaru dan juga memiliki kira-kira hal apa sih yang bisa kita angkat dari spot itu. Contoh di Tunjungan itu kan lagi romansa ya, Tunjungan romansa itu kan ya. Nah nanti kita kasih caption yang sekiranya mengajak anak-anak atau memberikan caption yang bagus untuk anak-anak mengetahui kira-kira oh di Surabaya ini ternyata ada loh hal-hal yang kita tidak perlu lah jauh-jauh mungkin ke Jogja. Sebagai Jogja kan Malioboro nih, kalau Tunjungan itu kan miliknya Surabaya. Nah itu mungkin anak-anak tahu untuk oh Bu Esti ini ternyata kalau di sekolah itu terlihat seperti ya guru BK pada sepertinya ya seperti guru BK pada umumnya. Tapi kalau di luar ya, kalau kalian ketemu saya di luar ya sapa aja ya kita anggap ya sudahlah kita teman tapi ya guru kalau di sekolah sebagai guru. Kalau di luar ya kamu manggil saya ya Bu Esti, silahkan untuk panggil Kak Esti juga silahkan gitu ya. Kalau saya seperti itu. Nah jadi mungkin sama seperti Pak Kiki dan Bukum juga seperti itu. Pernah ketemu sama anak itu mungkin di PTC atau apa gitu? Pernah? Ya, pernah alhamdulillah. Ada Bu Meti di sana itu jalan-jalan sekalian untuk melihat oh hari Minggu itu kira-kira anak-anak saya ada enggak ya di. Jadi kita langsung mengamati gitu. Nah, karena memang kita itu kan manusia sama seperti anak-anak. Jadi ya kita memiliki aktivitas lain yang mana aktivitas kita itu selagi tidak negatif. Jadi kita pastinya ingin mengeksplor pada anak-anak. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Indonesia. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu Guru BK di seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Kiki Pamungkas. Saya mengabdi di instansi SMA Negeri 12 Surabaya, tepatnya di wilayah Barat. Nah, kami berdampingan dengan sekolah dari senior saya, Bu Miati. Proses perjalanan itu memang kita harus sadar, memang kita harus bisa memahami bahwa dalam sebuah tugas itu pasti banyak tantangan yang akan kita terima, banyak hambatan yang akan kita hadapi, dan tentunya banyak jalan yang akan kita lalui. Nah, oleh karena itu saya pribadi mungkin menghimbau untuk saya sendiri, untuk memberikan nasihat kepada diri saya sendiri, kita mulai bergerak. Karena kita melihat sekarang sudah waktunya generasi yang luar biasa, di era perkembangan teknologi yang luar biasa, kita akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka kita ikut bergerak juga untuk mengenal perkembangan teknologi. Jadi kita lebih aktif
kita lebih produktif, dan kita terus bergerak maju. Oleh karena itu, bagaimanapun kondisi yang ada dari Bapak Ibu guru, bagaimanapun kondisi dari negara kita yang mungkin saat ini sedang banyak sekali musibah, banyak sekali bencana, kita tetap pada tujuan utama, memberikan, melayani peserta didik kita, melayani mereka karena mereka adalah aset bagi negara kita. Kalau bukan dari kita yang peduli, akan siapa lagi yang mau peduli? Karena apa? Kita merupakan wakil dari orang tua mereka. Orang tua mereka sudah memasrahkan mereka, sudah memberikan arahan kepada mereka bahwa di sekolah inilah, bahwa di sekolah itulah mereka akan menata masa depan mereka. Anak-anak punya mimpi besar di situ, anak-anak punya target besar di situ. Mari kita sukseskan perjuangan mereka dengan kepedulian kepada mereka, melayani dengan setulus hati kepada anak-anak. Mari bersinergi, mari bergerak maju untuk negara kita tercinta, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu buat guru MGBK seluruh Indonesia. Nama saya Bu Kumiati, guru SMA Wijaya Putra. Saya di sini sebagai guru BK yang sudah lama, mungkin 25 tahun kita melanglang buana bahwa kita guru BK tidak harus selalu mulus, banyak ujian, rintangan, dan kita tetap semangat untuk memberi motivasi kepada anak didik kita. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan, ilmu saya, dan saya transferkan kepada peserta didik saya, mudah-mudahan dengan cara mendidik perilaku atau pendidikan budi pekerti bisa menjadikan anak yang berkualitas, anak yang mempunyai sifat Pancasilais yang mana yang diinginkan oleh negara kita. Selama ini memang guru BK itu adalah banyak liku-liku, banyak ujian demi ujian, tapi kita tetap semangat untuk menjalankan. Bahwa guru BK banyak sekali tugas-tugas yang harus kita emban. Salah satunya contoh di dalam kelas, mengadakan pembelajaran klasikal, layanan individu, layanan kelompok, belum nanti bisa mengemas administrasi atau laporan-laporan. Memang guru BK itu banyak sekali tugas-tugasnya. Kadang-kadang ada suara bahwa guru BK itu adalah banyak nganggurnya, itu salah. Mungkin orang yang mengatakan seperti itu tidak melihat, mengobservasi bagaimana kerja seorang guru BK. Karena guru BK ini adalah berpatok kepada perilaku siswa. Dan kita menjalankan tugas ini adalah mengikuti program-program yang sudah dicanangkan di bimbingan dan konseling. Maka di dalam program-program itu mungkin jelas yang dilakukan oleh guru BK. Maka guru BK itu bukan sekedar di dalam ruangan saja, tapi kita tetap mengamati di luar kelas, ya, atau bisa di perpustakaan, atau di lapangan, atau di mana di sekitar sekolah yang mungkin ini bisa memantau anak didik kita dalam berperilaku. Ya. Seperti itulah pengalaman dari saya. Mudah-mudahan sebagai teman saya, Bapak dan Ibu guru BK yang ada di Surabaya atau khususnya di Indonesia, tetap semangat untuk menjalankan tugas. Lakukan apa yang kita lakukan, lakukan apa yang kita punya. Ya, ini adalah pesan dari saya sebagai guru BK. Mungkin selama ini banyak sekali mendengar bahwa guru BK memang dikatakan sebagai guru BK yang enak, tidak seperti guru yang mengajar. Itu salah. Justru guru BK itu hampir istirahat pun tidak ada, pasti ada yang dikerjakan. Ya, inilah keluh kesah saya. Mungkin bahwa guru BK itu pasti punya suka dan dukanya, tapi saya tetap enjoy melakukan sesuatu hal yang baik, ya. Dan ini adalah amanah untuk menjadi sebagai guru BK, mempunyai tujuan yaitu memajukan generasi penerus bangsa kita. Sekian dari saya dan saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat keren sekali dari Pak Kiki dan Buko. Apa sih? Kita langsung itu aja ya. Kita langsung memberikan closing statement kira-kira closing statement sebagai pengunggah semangat guru BK SMA Surabaya.
Nah, ini khususnya dan Sobat Bisik BK dimanapun berada, kita mau mengetahui nih closing statement untuk Pak Kiki dan juga Bu Kum itu seperti apa. Terima kasih. Memang perjalanan hidup itu tidak pernah kita sangka. Jadi rezeki kita ada di mana itu Tuhan yang maha mengetahuinya kan ya anak-anak ya. Jadi kalau spirit motivasi dari Pak Kiki yang ingin Bantri tanamkan kepada kalian semua, ayo kita memiliki sebuah sugesti yang positif dalam diri kita. Karena dengan sugesti yang positif itu akan membangkitkan semangat kita untuk bergerak dan maju. Karena tanpa semangat kita akan menjadi lemah, speed kita akan menurun terus, sehingga kalau kita untuk bangkit itu sangat sulit. Jadi apapun kondisinya, apapun situasinya, ayo kita selalu berpositif thinking, kita bergerak, kita maju, kita berkarya untuk cipta dan cinta kita. Terima kasih, selamat pagi dan sehat selalu. Terima kasih untuk anak-anakku di rumah, peserta didikku di rumah, baik di sekolah lain maupun di sekolah SMA Wijaya Putra. Tetap semangat nak untuk melakukan sesuatu yang terbaik demi untuk masa depan. Terus semangat dan semangat, jangan sampai putus asa. Sebab masa depanmu adalah semangatmu untuk berjuang mencapai cita-cita. Begitu juga untuk teman-teman BK yang ada di Surabaya khususnya, di Indonesia pada umumnya. Mari kita tetap semangat untuk mendampingi putra-putri kita, untuk membimbing, mengarahkan agar anak-anak ini mempunyai semangat baik, mempunyai perilaku dan mempunyai cara pemikiran yang positif, agar anak-anak itu menjadi anak yang sukses tanpa ada kendala suatu apapun. Kebahagiaan orang tua, kebahagiaan sekolah, terutama negara akan mendapatkan bahwa kalian itu adalah aset negara, generasi penerus bangsa. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sobat Bisik BK Surabaya. Nama saya Esti Ningsi, saya guru BK di SMA Negeri 11 Surabaya. Nah, ternyata bangku kuliah itu berbeda sekali dengan dunia nyata, khususnya di SMA Negeri 11 Surabaya. Bahkan dari Bu Kumyati dan Pak Kiki, bahkan Bapak Ibu semua yang hari ini sedang melihat podcast kita akan merasakan hal yang sama. Mungkin pada bangku kuliah kita diajarkan teori-teori, ternyata ketika kita hadir langsung, terjun langsung di dunia pendidikan, kita melihat hal-hal lain yang harus kita kerjakan di luar teori itu. Nah, saya selaku guru BK baru, khususnya di sini bergabung dengan FGBK Surabaya, saya harap nantinya pengalaman saya di bangku kuliah bisa mengantarkan saya untuk kedepannya lebih baik lagi, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan untuk anak-anak ke depan. Nah, jadi untuk menjadi guru BK yang berkompeten, bahkan yang kekinian, saya harap nantinya saya bisa mengikuti arus bagaimana pola zaman saat ini. Jadi saya juga tidak ingin tertinggal zaman dan bisa melihat aktivitas-aktivitas anak kita, nanti anak saya di lingkungan di luar sekolah. Nantinya itu sebagai observasi saya terkait kira-kira hal apa saja sih yang dilakukan anak-anak jika dia itu di sekolah seperti ini, apakah itu sama halnya dengan di luar. Nah, namun hal yang menarik yang pernah saya rasakan sebagai guru BK, saya melihat kalau anak itu sudah mengalami keterbukaan ya dengan kita, itu adalah sebuah anugerah terbesar. Karena mengapa? Karena kita pastinya sudah dipercaya oleh anak dan anak itu sudah mau bercerita kepada kita. Oleh karena itu menjadi guru BK yang interaktif bahkan mengayomi anak-anak adalah hal yang diperlukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, closing statement yang sangat keren sekali dari Pak Kiki dan Bu Kum. Nah, kalau dari saya sendiri nih ya, untuk Bapak Ibu semua yang hari ini sedang mendengarkan podcast kita atau sedang melihat channel YouTube FGBK Surabaya, nah kita sebagai guru BK
yuklah sama-sama menjadi teman siswa, karena BK itu kan bukan polisi sekolah nih, jadi BK adalah sahabat siswa. Jadi bagaimana sih cara kita untuk dekat dengan siswa dengan cara-cara yang spesial dan cara-cara yang unik untuk siswa. Jadi kita itu tidak dipandang sebagai guru BK yang ya Allah guru BK ini cek jahat ya, jangan sampai seperti itu. Nah itu mungkin dari saya. Nah oke, alhamdulillah, syukur puji Tuhan kita sudah di penghujung acara. Nah, terima kasih saya ucapkan untuk Bu Kumiati dan juga Pak Kiki Pamungkas atas waktunya untuk mengisi podcast kita pada hari ini ya. Nantikan edisi Bisik di bulan Januari 2022 dan jangan lupa follow Instagram MGBK Surabaya, serta jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa like, komen juga di akun YouTube-nya MGBK Surabaya. Nah, salam sehat, bergerak bersama, maju bersama MGBK SMA Surabaya. Saya Astinisi selaku moderator pada hari ini dan juga Bu Kumiati dan Pak Kiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. MGBK SMA Surabaya, bergerak bersama, maju bersama. Dah.